Hai Boloku, ketemu lagi dengan Arti dalam kisah kasus. Sudah banyak banget YouTuber yang bahas kisah ini. Namun saking herannya dan tertariknya aku sama kisah ini, jadi aku ingin bahas di channel ini ya Boloku. Bagi yang sudah tahu kasusnya, boleh skip ya. Tapi yang masih mau dengerin pembahasan versi aku, terima kasih ya Boloku. Sheila Delova adalah seorang wanita Iran di mana orang tuanya mulai membawanya berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1970-an pada saat usia Sheila masih 1 tahun. Tepatnya, mereka tinggal di Yorkton Heights, New York, sebuah dusun yang terletak di Westchester County, New York. Sheila, yang digambarkan sebagai wanita yang sangat cerdas ini, dikabarkan telah menikah di usia muda dengan seorang bisnismen bernama Farid Mustafi. Setelah mendapatkan gelar sarjananya dalam bidang biokimia, Sheila melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi kedokteran. Nah, saat di perguruan tinggi inilah, Sheila mulai berkenalan dengan seorang pria yang mampu membuatnya lupa daratan bernama Paul Christus. Singkat cerita, antara Sheila dan Paul terjadi hubungan diam-diam. Saking tergila-gilanya Sheila pada Paul, Sheila sama sekali nggak peduli saat suaminya mulai curiga. Sheila mulai berbohong sekali dua kali dan keterusan. Sampai akhirnya suami Sheila benar-benar tahu Sheila telah mengkhianatinya dan mereka memilih bercerai. Setelah resmi bercerai, Sheila seneng nih. Akhirnya Sheila bisa menikah dengan Paul pada tahun 2000. Paul bekerja di sebuah universitas sementara Sheila sebagai ilmuwan riset di Purdue Pharma di Stamford, Connecticut. Baru setahun setelah menikah dengan Paul, tepatnya pada tahun 2001, si Sheila ini kumat lagi Boloku. Dia kembali berselingkuh. Kali ini, ia kepincut pada seorang rekan kerjanya di Purdue Pharma. Pria bernama Nelson Sessler yang menurut Sheila benar-benar mampu membuatnya menemukan cinta. Sementara si Nelson saat itu belum tahu status Sheila yang sebenarnya masih berstatus istri orang. Dengan berani dan nekatnya, terkadang Sheila akan menyuruh Paul bermalam di rumah orang tuanya atau di rumah temannya. Kepada Paul, Sheila selalu beralasan tentang adiknya yang memiliki penyakit mental yang katanya akan datang untuk menginap di rumah mereka. Masih menurut Sheila, sang adik akan sangat marah jika mengetahui kakaknya sudah menikah. Alasan yang aneh sebenarnya ya, tapi dengan senang hati, Paul menuruti keinginan Sheila. Tentu saja, sebenarnya Sheila hanya berbohong ya kepada suaminya ini, supaya bisa membawa Nelson menginap di rumah itu. Setelah Paul pergi dari rumah, dengan sengaja Sheila akan menyembunyikan apapun yang bisa menjadi bukti bahwa dia sudah bersuami. Sementara Nelson, dia mengira Sheila memang tinggal sendirian di rumah itu. Makanya dia setuju untuk menginap. Kan emang Nelson gak tahu ya kalau Sheila udah punya suami. Di lain sisi, Nelson sebenarnya juga punya pacar lain selain Sheila. Tentu tanpa sepengetahuan Sheila. Wanita tersebut adalah Annalisa Raimundo yang juga bekerja di tempat yang sama yaitu di Purdue Pharma. Dengan Lisa ini diceritakan Sheila hanya tahu saja namanya tapi nggak kenal akrab. Jadi ini berarti Nelson menjalin hubungan dengan dua wanita sekaligus di tempat kerjanya. Hingga akhirnya setelah beberapa lama Nelson merasa lebih nyaman dengan Anna dan memilih untuk lebih serius dalam hubungannya dengan Anna. Yap, Nelson berniat menikahi Anna. Sementara Sheila, Nelson tinggalkan begitu saja. Hal ini tentu saja membuat Sheila sangat marah karena mengira Anna lah yang telah merebut Nelson darinya. Terlebih lagi saat Sheila tahu ternyata Nelson dan Anna sudah tinggal bareng di sebuah apartemen. Satu hal yang ada di pikiran Sheila saat itu, Anna harus disingkirkan. Bagi Sheila, hanya dia yang pantas memiliki Nelson. Di lain sisi, Sheila ini tetap berpura-pura menjadi istri yang baik bagi Paul suaminya. Bahkan, dia sering bercerita dan meminta saran dari Paul dengan pura-pura bercerita tentang masalah yang terjadi di tempat kerjanya. Pada Paul, Sheila menceritakan tentang cinta segitiga antara Jack, Melissa, dan Anna yang seolah mereka itu adalah rekan kerja Sheila. Sheila nanya nih pada Paul suaminya,
bahwa Jack bercinta dengan dua wanita sekaligus di kantor. Gimana pendapat Paul? Gitu kira-kira curhatan Sheila pada Paul. Padahal, ia nyeritain kisahnya sendiri si Sheila ini, di mana ia terlibat cinta segitiga antara Nelson, Anna, dan Sheila. Ahli akting ya ternyata. Semakin hari, Sheila semakin bertekad untuk melakukan niatnya. Ia sering diam-diam mengikuti dan mengawasi Anna, hingga akhirnya Sheila tahu di mana apartemen tempat tinggal Nelson dan Anna. Pada tanggal 8 November 2002, Sheila berhasil masuk ke apartemen Anna untuk melakukan rencananya. Dengan pelan, Sheila mengetuk pintu apartemen itu. Ketika Anna membuka pintu, seketika itu juga Sheila mengarahkan sajam yang dipegangnya ke arah Anna berkali-kali, hingga wanita itu ambruk dan pergi selamanya. Setelah melakukan aksinya, Sheila pergi ke sebuah restoran yang tak jauh dari apartemen itu. Dengan menggunakan telepon umum, ia menghubungi 911 untuk memberitahu bahwa seolah tetangganya telah menjadi sasaran oleh seorang pria yang tak dikenal. Namun, Sheila tidak mengungkapkan rincian identitasnya. Sheila hanya menyebutkan alamat yang dimaksud. Saat petugas tiba di TKP, mereka menemukan tubuh Anna dengan kondisi yang sangat menyedihkan, terluka parah, dan tak lagi bernafas. Terdapat juga noda di wastafel kamar mandi yang diyakini sebagai milik pelaku. Kepada Nelson, Sheila bersikap dengan sangat manis dan berpura-pura turut bersedih atas apa yang menimpa Anna. Bahkan, sekitar 2 bulan setelah kepergian Anna, Nelson dan Sheila sudah kembali mesra, bahkan kembali sering begituan. Awalnya, petugas mencurigai Nelson sebagai pelakunya, mengingat Nelson-lah orang yang tinggal bersama Anna ketika itu. Namun kemudian Nelson dikeluarkan dari daftar tersangka karena dia memiliki alibi kuat untuk berada di tempat kerjanya saat peristiwa yang menimpa Anna terjadi. Yang cukup sulit bagi polisi adalah melacak si pelapor yang melakukan panggilan darurat pada saat kejadian. Si Sheila yang tahu kesulitan yang dialami petugas semakin merasa pede nih. Bahkan, Sheila memiliki niat untuk sekalian menghabisi suaminya Paul agar dia dan Nelson bisa hidup bersama selamanya. Tibalah pada tanggal 22 Maret 2003, Sheila dan Paul bermain game di rumah mereka. Di sela permainan, Sheila merayu Paul untuk enak-enak. Saat sedang beraksi itulah, Sheila mengarahkan sajam yang sudah disiapkannya di bawah bantal ke arah dada Paul berulang kali. Kembali, Sheila berakting panik dan menghubungi saluran darurat. Tapi, belum sampai petugas datang, Sheila justru membawa Paul ke rumah sakit dengan mobilnya. Namun, kelakuan gak jelas Sheila belum usai berlaku. Begitu dia tiba di tempat parkir rumah sakit, Sheila kembali menggunakan sajam yang sama ke arah suaminya. Beruntungnya, aksi itu terlihat oleh beberapa orang yang berada di sekitar lokasi. Hingga beberapa orang berusaha menolong dan memanggil petugas. Jadi, Sheila akhirnya berhasil ditangkap. Sheila akhirnya berhasil ditangkap hari itu juga. Sheila berhasil diamankan saat itu juga. Sementara Paul, beruntungnya dia bisa melewati masa kritis. Dan selamat. Setelah penangkapan Sheila dan informasi yang diberikan oleh Nelson, petugas akhirnya menemukan fakta bahwa peristiwa yang dialami Anna dan serangan terhadap Paul ini ada hubungannya. Suara Sheila dipastikan cocok dengan suara pelapor yang melakukan panggilan darurat pada hari kejadian Anna. Begitu juga dengan DNA Sheila yang ditemukan di wastafel kamar mandi di apartemen Anna saat itu. Berkaitan dengan hasil sidang kasus tersebut, yang dilakukan pada tahun 2004, Sheila yang dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan terhadap Paul divonis 25 tahun kurungan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan pada tahun 2012, Sheila yang saat itu berusia 42 tahun kembali menerima vonis tambahan, yaitu kurungan selama 50 tahun setelah hakim memutuskan bahwa Sheila dinyatakan bersalah atas peristiwa yang menimpa Annalisa Raimundo. Nah boloku, semoga bisa diambil hikmah dan pembelajaran dari kasus ini. Terima kasih yang sudah nyimak. See you. Wassalamualaikum.